Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fadli Royani Asibuan, mahasiswa Universitas Maluku Saleh dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis pasar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih, apa itu analisis pasar. Nah, analisis pasar adalah penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Ini melihat kondisi pasar lebih dalam. Nah, baik dari segi volume, dari nilai, berbagai segmen pelanggan dan pola pemilihan mereka, persaingan lingkungan ekonomi serta hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Nah, menurut Crepens, analisis situasi pasar persaingan adalah langkah pertama dalam merancang strategi baru atau mengkaji strategi yang sudah ada. Analisa situasi ini dilakukan setelah strategi diimplikasikan untuk menentukan perubahan strategi yang diperlukan. Penilaian situasi biasanya pendefinisian dan penganalisaan pasar dan analisa persaing. Nah, tujuan utama dari analisis pasar ini adalah menunjukkan kepada investor bahwa produsen memahami pasar dengan baik dan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Nah, ada 5 hal dalam analisis pasar ini. Yang pertama, gambaran umum tentang struktur pasar, produk pasar. Nah, gambaran umum tentang struktur produk pasar ini yaitu menentukan sekumpulan produk yang dapat diusulkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemudian menganalisis tingkat kemampuan untuk mengganti produk tersebut. Nah, yang kedua, analisis permintaan industri. Mempelajari siapa, mengapa, dan bagaimana konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang dijual di pasar. Nah, yang ketiga, batasan pasar yang relevan, yaitu batasan kelompok pesaing paling relevan yang dapat ditentukan. Misalnya antara merek atau pemasaran atau pasar lain yang memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang sama. Ya, yang keempat yaitu analisis permintaan merek atau memahami bagaimana pembeli memilih antara merek atau penjual di pasar yang relevan. Yang dimana pasar permintaan merek yang berbeda untuk memahami bagaimana pembeli cocok untuk merek yang seperti apa. Nah, yang kelima yaitu yang terakhir, identifikasi berdasarkan penelitian perubahan tentang peluang pasar dan potensi pasar. Nah, kita harus mencari nih peluang pasar yang bagaimana yang lebih bagus dan lebih baik. Nah, selanjutnya langkah-langkah analisis pasar. Nah, yang pertama langkahnya yaitu menentukan pasar yang relevan. Yang seperti yang tadi bilang, yang relevan itu batas kelompok pesaing paling relevan yang dapat ditentukan. Misalnya antara merek atau pasar lain yang memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang sama. Yang dimana dalam melakukan analisis pasar ini, langkah pertama harus dilakukan adalah memahami pasar terlebih dahulu. Umumnya terdapat banyak jenis produk yang diminati oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, yang kedua yaitu menganalisa permintaan primer. Dari mana? Dari contoh pesawat terbang nih, versus kereta api atau lain-lain tersebut. Dapat dilakukan analisa terhadap konsumen tersebut. Faktor apa yang menjadi merek memilih salah satu transportasi tersebut. Contohnya kita nih sebagai konsumen atau sebagai ini, contohnya kita mau berangkat nih, entah kemana, entah ke Jakarta nih, kita memilih nih bagaimana kita cepat sampai ke tujuan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari segi apa, kenyamanan dan kecepatan nih. Nah, kita sebagai kita harus melihat kenyamanan. Yang pertama, kenyamanan, kecepatan, dan kelengkapan. Nah, yang ketiga yaitu menganalisa permintaan selektif.
Nah, dapat dilakukan analisa terhadap konsumen yang loyal terhadap salah satu merek, apa yang menjadi dasarnya. Nah, yang keempat yaitu analisa pasar untuk menetapkan segmen pasar. Nah, jika semua data sudah terkumpul, diperlukan pengelompokan konsumen kepada segmen-segmen yang sesuai agar produk yang dimiliki tidak salah sasaran. Nah, yang kelima yaitu menganalisa persaingan. Perlu membandingkan tingkat persaingan terhadap produk yang dimiliki agar nantinya produk yang tidak kalah bersaing saat berada di pasaran. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, analisa pasar untuk identifikasi target potensial. Nah, jika semuanya sudah dilakukan, yang kelima itu, langkah terakhir adalah melakukan identifikasi konsumen yang potensial guna menciptakan konsumen yang puas dan loyal dengan produk yang kita miliki. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi analisis pasar atau market analysis. Nah, yang pertama itu ukuran pasar. Kita melihat ukuran pasarnya sebagaimana. Sebelum memasuki pasar baru atau lanjutan, diperlukan mengetahui ukuran pasar bisnis yang akan dibuat. Ukuran pasar ditentukan melalui volume pasar dan potensial pasar atau potensi pasar. Nah, yang kedua itu tingkat pertumbuhan pasar atau growth rate. Tingkat pertumbuhan pasar atau growth rate akan berbeda seiring dengan jenis-jenis dan lokasi geografis bisnis berada. Karena cara sederhana untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan bisnis dalam pasar target adalah dengan perluasan data di luar data historis yang tersedia atau ekstrapolasi data. Selanjutnya keuntungan bisnis. Yang ketiga, keuntungan bisnis. Faktor ketiga dalam analisis pasar adalah keuntungan bisnis atau profitabilitas, atau umumnya probabilitas ini bergantung pada brand equity, di mana persaingan pasar dan lain-lain. Perusahaan harus bisa memutuskan apa yang bisa menjadi probabilitas bisnis ketika produsen memiliki atau memasuki pasar. Yang keempat yaitu struktur pasar atau struktur biaya perusahaan, yang dimana sebelum memasuki pasar perlu dilakukan dalam menganalisis struktur biaya dan segala kemungkinan apakah bisnis produsen dapat bertahan di pasar. Selanjutnya saluran distribusi, yang dimana faktor selanjutnya adalah produsen perlu menentukan profil distributor dan jaringan distribusi ideal yang produsen inginkan, sehingga produsen juga dapat mengidentifikasi seberapa mudah atau sulitnya melakukan distribusi di pasar tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu tren pasar. Setelah kelima faktor di atas, tentukan tren pasar produsen. Tren pasar adalah pergerakan pasar ke atas atau ke bawah selama periode waktu tertentu atau vertical marketing. Selanjutnya yaitu faktor kesuksesan bisnis. Faktor yang mempengaruhi analisis pasar yaitu faktor kesuksesan bisnis. Faktor kesuksesan bisnis ini mengacu pada elemen-elemen yang perusahaan perlukan agar dapat mencapai tujuan pemasaran. Di mana beberapa contoh faktor tersebut adalah akses. Yang pertama itu akses ke sumber daya unik yang penting atau unique value proposition. Yang kedua itu kemampuan untuk mencapai skala ekonomi terbaik. Yang ketiga yaitu akses ke saluran distribusi manapun. Yang terakhir yaitu perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu manfaat analisa pasar. Apa saja nih manfaatnya menganalisa pasar tersebut? Yang pertama itu mendapatkan konsumen. Dengan melakukan analisa pasar yang benar, Anda akan lebih mudah dalam mendapatkan konsumen karena produk yang Anda jual sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu melihat pesaing. Saat Anda membuka bisnis, bisa jadi sudah ada pesaing bisnis yang membuka bisnis sama dengan Anda lebih dahulu. Nah,
Dengan analisa pasar ini, Anda bisa mengetahui tentang kelemahan dan kelebihan pesaing dari bisnis Anda, sehingga Anda bisa mengalahkan bisnis yang sudah ada atau bisnis lain. Yang ketiga yaitu memanfaatkan peluang. Salah satu cara memanfaatkan peluang bisnis ini adalah dengan membedakan dengan produk yang sudah ada di pasaran. Dengan melakukan analisa pasar, Anda bisa mengetahui nih peluang apa yang masih jarang persaingannya dan prospek kedepannya baik. Yang keempat yaitu mengurangi risiko. Setiap bisnis pasti ada risiko masing-masing. Dengan analisa pasar Anda bisa mengurangi risiko yang terjadi mulai dari kegagalan produk hingga risiko gagal bisnis. Tetapi dengan melakukan analisa pasar ini, risiko tersebut akan berkurang, bahkan bisa Anda hindari. Selanjutnya, rancangan jangka panjang. Melakukan analisis pasar ini, Anda akan mengetahui langkah-langkah jangka panjang ke depannya untuk menjalankan bisnis tersebut. Yang selanjutnya, menjadi tren bisnis. Menjadi tren bisnis ini dilakukan memberikan manfaat bagi bisnis, terutama memunculkan ide-ide baru yang bisa menjadikan bisnis Anda sebagai trend center pebisnis lainnya. Yang terakhir yaitu mendapatkan keuntungan dengan cepat dengan cara memanfaatkan yang terakhir dalam memproses analisa pasar adalah mendapatkan keuntungan yang lebih cepat dibandingkan tanpa melakukan proses analisa pasar. Sekian, terima kasih. Saya Padli Royni Hasibuan, izin mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.